Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, seandainya pemeluk agama Kristen bisa kita bedakan berdasarkan kriteria waktu, maka mungkin kita bisa temukan ada beragam kelompok. Ada kelompok pemeluk agama Kristen tahunan. Anda tahu siapa-siapa pemeluk agama Kristen tahunan ini? Ya, betul. Mereka kerap juga disebut orang Kristen Natalan. Orang-orang yang mengagetkan kita karena selama ini kita tidak pernah tahu bahwa dia adalah pemeluk agama Kristen. Kebaktian minggu tidak pernah. Kalau pas makan bersama, dia tidak pakai berdoa. Kalau kita kan berdoa ya, takut keselak. Pokoknya tidak ada ciri-ciri yang menunjukkan bahwa orang ini adalah pemeluk agama Kristen. Pas Natalan, dia datang dan membuat kita terkaget-kaget. Lu tuh taunya Kristen juga ya. Itu kelompok pemeluk agama Kristen tahunan. Nah, ada juga yang bisa disebut sebagai pemeluk agama Kristen semesteran. Kalau semesteran setahun berapa kali? Ya, 2 kali. Anda juga pasti tahu semesteran yang dimaksud itu, yaitu para pemeluk agama Kristen yang baru kelihatan Kristennya pada saat Natal dan ya Paskah. Hati-hati, mereka sudah meneliti dengan seksama riwayat hidup Yesus dan menyimpulkan bahwa yang paling penting 2 hal itu, yaitu bahwa dia lahir. Yang kedua, bahwa dia bangkit. Urusan dia mati, it's okay lah. Tapi kalau tidak bangkit, kan sia-sia kepercayaan kita. Maka buat mereka yang paling penting, ya Natal dan Paskah. Selebihnya nggak penting-penting amat. Lalu ada lagi yang bisa kita katakan pemeluk agama Kristen triwulanan. Memang berbeda kalau di GKBI KL ini setiap bulan minggu pertama dirayakan sakramen perjamuan kudus. Tetapi di gereja-gereja Kristen Protestan mainline di Indonesia, umumnya perjamuan kudus dirayakan 3 bulan sekali. Triwulanan. Setahun 4 kali. Nah, seingat saudara, orang-orang yang ambil bagian dalam kebaktian ketika dirayakan perjamuan kudus dibandingkan dengan kebaktian-kebaktian minggu yang lain, biasanya lebih banyak mana jumlahnya? Saya juga tidak tahu di sini. Tetapi kalau di Indo, itu nyata benar bahwa jumlah pengunjung kebaktian ketika diselenggarakan perayaan sakramen perjamuan kudus itu bisa jauh lebih banyak ketimbang ketika dibandingkan dengan jumlah kehadiran pada minggu-minggu biasa. Anda tahu kenapa bisa lebih banyak? Rupanya ada sebagian orang itu terkena sindroma cuci gudang. Kita tahu ya, kalau menjelang hari-hari raya, hari-hari besar, maka toko-toko, department store itu suka melakukan obral, sales. Salah satu pertimbangan kenapa mereka sales adalah untuk cuci gudang. Karena ada produk-produk yang mungkin akan sudah makin dekat expire date-nya. Ada juga barangkali yang kalau itu mode akan berganti model. Memang sih kalau lelaki, kalau pria
Tidak banyak bergeser, paling tangan panjang, tangan pendek, tangan panjang, tangan pendek. Tapi kalau buat perempuan kan beda. Mungkin satu saat modelnya ada lubang di belakang. Nah, ini mau berganti dengan model yang ada lubang di depan. Maka yang model lama itu sebaiknya diobral. Gudang dikosongkan, kira-kira begitu. Nah, sebagian orang yang memandang perjamuan kudus begitu penting, punya pola pikir serupa itu, cuci gudang. Ketika pendeta mengatakan, inilah persekutuan dengan tubuh Kristus, makanlah sambil ingat, tubuh Kristus telah diserahkan untuk keampunan yang sempurna atas segala dosa kita. Lega sekali. Dosa sudah disucikan. Lalu apa yang terjadi? Kemana orang-orang ini usai perjamuan kudus? Ya pulanglah sambil mengatakan bye-bye. See you next 3 months. Atau see you next month kalau di GKBI. Mungkin ada orang Kristen bulanan. Ada orang Kristen atau pemeluk agama Kristen mingguan. Nah, menurut saudara yang paling banyak yang mana? Tahunan. Ya, kalau yang diambil adalah average, rata-rata, maka yang paling banyak adalah yang tahunan, yang Natalan tadi. Sebab jumlahnya memang banyak dan memang kan cuma sekali. Maka dia paling banyak. Tetapi kalau yang diambil adalah jumlah keseluruhan, maka yang paling banyak, paling tidak di Indonesia, setahu saya adalah yang mingguan. Pemeluk-pemeluk agama Kristen mingguan ini masih memenuhi banyak gereja. Dan juga dalam kebaktian-kebaktian online di masa pandemi ini, jumlah viewer dari berbagai kebaktian masih cukup banyak. Tapi yang jadi persoalan adalah bahwa memang mereka betul-betul cuma Kristen mingguan. Artinya ya cuma hari Minggu doang. Lebih persis ketika mengikuti ibadah doang, mereka menjadi Kristennya. Menghadirkan kekristenannya. Menghadirkan imannya. Kalau ibu bapak saudara-saudara memperhatikan, dari tadi saya sengaja memakai sebutan pemeluk agama Kristen. Sebab bagi saya pemeluk agama Kristen tidak identik dengan orang Kristen. Pemeluk agama Kristen tidak selalu adalah orang Kristen. Orang Kristen mestilah pengikut Kristus yang setia, yang tekun, mewujudkan hidup beriman yang benar dalam keseharian yang dijalaninya. Hidup beriman yang utuh, yang integral, yang meliputi semua aspek dalam keseharian hidup. Hidup beriman yang dipraktikkan baik dalam relasi dengan Tuhan maupun dengan sesama. Mari kita belajar dari peristiwa Yesus sebagaimana dipersaksikan Injil Markus yang kita baca dalam kebaktian ini. Markus menceritakan percakapan Yesus dengan sekelompok orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau kita melihat akhir Injil Markus pasal 6, maka kita tahu saat itu Yesus ada di Genesaret. Jadi rombongan orang Farisi dan ahli Taurat ini dikatakan mereka datang dari Yerusalem. Jarak antara Yerusalem dengan Genesaret ternyata ya lumayan jauh, sekitar 120 km. Dan kita ingat pada masa itu belum ada bus, belum ada taksi, belum ada Grab, dan sebagainya. Paling orang naik unta atau keledai. Tapi umumnya si jalan kaki. Maka bisa kita bayangkan, rombongan ini menempuh perjalanan yang cukup jauh tadi. Jadi memang rombongan ini niat banget untuk menemui Yesus.
Nah, apa motif dan tujuan mereka? Apa mereka mau belajar dari Yesus? Mau menjadi murid-murid Yesus? Kemungkinan besar tidak demikian. Ada penafsir yang mengatakan bahwa kemungkinan besar mereka sengaja menemui Yesus justru untuk mendapatkan bukti-bukti kesalahan yang Yesus perbuat. Kalau itu yang menjadi motif dan tujuan, maka dengan segera hal itu mereka dapatkan. Ayat 2 mencatat, mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Lalu ayat 5 mempersaksikan reaksi mereka. Mereka komplain kepada Yesus. Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Saudaraku, apakah yang dipersoalkan oleh rombongan ini adalah urusan higienis? Masalah protokol kesehatan? Nampaknya bukan. Memang sih murid-murid Yesus rada jorok juga ya. Makan tidak cuci tangan dulu. Tapi sekali lagi bukan itu yang dipermasalahkan. Rombongan ini menyoal ketidaktaatan para murid Yesus pada adat istiadat nenek moyang orang Yahudi. Saudara, ritual pembasuhan tangan adalah bagian dari tradisi seputar meja makan yang merupakan perluasan dari peraturan dalam kitab Imamat. Nah, detail yang dikembangkan itu akhirnya memiliki nilai yang sejajar dengan identitas orang Yahudi sebagai umat perjanjian. Kasarnya, kalau kamu adalah seorang Yahudi, ya kamu harus mempraktikkan ritual pembasuhan tangan. Karena itu adalah salah satu bukti bahwa benar kamu adalah umat perjanjian. Maka pelanggaran terhadap aturan ini dianggap menciderai jati diri sebagai umat Tuhan. Praktik-praktik ritualisme seperti itu ujungnya makin mengokohkan eksklusivisme kelompok-kelompok tertentu di kalangan orang Yahudi. Bahwa ada kelompok eksklusif kelas atas yang mempraktikkan seluruh ritual keagamaan, adat istiadat dengan tekun. Dan hal itu menjadi kebanggaan mereka, sehingga mereka memandang rendah kelompok lain yang tidak selalu atau bahkan tidak mempraktikkan ritual itu. Ini esensi permasalahan yang mau dipersaksikan oleh Injil Markus. Mari sekarang kita lihat bagaimana Yesus merespons hal itu. Pertama-tama Yesus mengutip dari kitab Yesaya. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Bagi Yesus, apa yang dipraktikan orang Yahudi, khususnya oleh kelompok eksklusif yang sangat menekankan ritual, ketaatan pada peraturan yang adalah rekaan manusia itu, bukan menunjukkan sikap beriman yang benar, melainkan kemunafikan. Itu sebabnya dengan tajam Yesus mengatakan hal itu. Ia menyapa, hai orang-orang munafik. Memuliakan Tuhan dengan bibirnya padahal hatinya jauh dari Tuhan. Munafik karena tidak ada integritas. Seperti lagu pop zaman baheula, syairnya mengatakan, lain di bibir, lain di hati. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Itu kritik Yesus yang kedua.
Itu adalah dampak dari kemunafikan yang mereka praktikan. Ritual yang dipraktikan seolah-olah menunjukkan ibadah mereka kepada Tuhan. Namun apa yang mereka ajarkan adalah pikiran mereka sendiri. Dan lebih celaka lagi, lalu memakai nama Tuhan untuk mengotorisasi, mengabsahkan pemikiran yang mereka ajarkan itu. Kritik ketiga kita jumpai dalam ayat 8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ini kecenderungan sikap legalistik yang dipraktikkan oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Bahwa yang diutamakan, yang dipandang paling penting adalah ketaatan harfiah pada berbagai aturan yang telah menjadi bagian dari adat istiadat. Seperti komplain mereka di awal tadi, bahwa murid-murid tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita. Bahwa akhirnya memang perintah Allah malah diabaikan demi ketaatan pada adat istiadat. Maka tidak heran kalau kemudian Yesus menukik pada apa itu esensi beriman yang benar. Beriman yang benar pada intinya adalah urusan hati. Kalau kita meneliti dalam keutuhan kesaksian Alkitab, maka hati adalah istilah yang dipakai untuk menunjuk pada pusat kehidupan manusia. Meliputi bukan cuma perasaan, tapi juga pertimbangan dan kehendak. Oleh karena itu, hati adalah juga daya yang mendorong orang memilih dan melakukan sesuatu. Maka apa yang ada di dalam hati menjadi sangat penting. Dengan tegas dan keras, Yesus mengingatkan, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Beriman yang benar adalah urusan kesungguhan mengarahkan dan melekatkan hati pada Tuhan dan segala kehendaknya. Dengan arah dan kemelekatan hati yang seperti itu, beriman yang benar adalah mengatakan no, tidak, pada segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Dan sebaliknya mengatakan yes, ya, pada semua yang Tuhan kehendaki, sekalipun bisa berbeda dengan apa yang kita inginkan. Dengan begitu, beriman yang benar menjadi sesuatu yang integral dalam praktik keseharian hidup yang kita jalani, yang mewarnai semua aspek kehidupan kita, setiap waktu, setiap saat. Kita tidak menjadi orang Kristen tahunan, semesteran, triwulanan, bulanan, mingguan, melainkan menjadi orang Kristen, pengikut Kristus all the time, setiap saat, setiap waktu. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ampuni kami kalau di sana sini ketika kami bercermin pada kebenaran firman-Mu, mungkin kami mendapati bahwa kami belum lagi menjalani keseharian hidup dengan sikap beriman yang benar. Bapa, kasihanilah kami, kuatkan kami, teguhkan kami, supaya kami sungguh-sungguh menjadikan iman sebagai hal yang integral di dalam praktik keseharian hidup yang kami jalani.
sehingga kami boleh mendemonstrasikan bahwa kami adalah orang-orang Kristen sejati. Kami adalah pengikut-pengikut Kristus sepanjang waktu, setiap saat. Terima kasih ya Bapa. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.